Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Di video kali ini aku bakal info ke kalian tentang makanan tradisional yang menarik banget. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Apa tuh? Jadi ada makanan yang terbuat dari teh namanya ochazuke. Udah pernah denger belum ochazuke? Hah? Pertama kali? Makanan apa ya? Oke, jadi ini berguna banget buat kalian yang suka banget sama teh dan pengen menikmati teh dengan cara yang berbeda. Wow, pengen banget nyobain. Nah, di sini di video kali ini aku bakal spill dua hal tentang ochazuke. Yang pertama, apa sih ochazuke? Dan yang kedua, sejarah tentang ochazuke. Ochazuke adalah hidangan Jepang yang terdiri dari nasi yang disiram dengan teh hijau atau kaldu panas. Hidangan ini umumnya dihidangkan dengan bahan-bahan tambahan seperti rumput laut, umeboshi, ikan kering, dan bahan lainnya yang memberikan variasi rasa dan tekstur. Komposisinya dapat bervariasi tergantung pada selera pribadi dan lokal. Namun, ada beberapa komponen umum yang sering kali ditemukan dalam ochazuke. Berikut aku info ke kalian beberapa bahan umum yang ada di dalam ochazuke. Yang pertama adalah nasi putih. Nasi putih biasanya menjadi dasar ochazuke. Nasi ini bisa segar dimasak atau sisa dari makanan sebelumnya. Lalu yang kedua ada teh atau kaldu. Ochazuke mendapat namanya dari kata ocha yang berarti teh dan zuke yang berarti siram. Sebagian besar orang yang menggunakan teh hijau panas sebagai cairan siraman, tetapi ada juga yang menggunakan kaldu ikan atau kaldu sayuran. Lalu ada bahan topping. Ochazuke seringkali diberi bahan topping untuk menambahkan rasa dan tekstur. Beberapa contoh toppingnya yaitu yang pertama ada rumput laut atau nori, potongan kecil rumput laut yang memberikan rasa gurih, umeboshi, plum yang memberikan rasa asam dan asin, ikan kering atau okaka atau furikake yaitu serutan ikan kering atau campuran bumbu yang dapat memberikan rasa gurih juga. Ada wasabi atau daun bawang ditambahkan untuk memberikan sentuhan pedas dan rasa segar. Lalu ada bumbu tambahan juga. Jadi beberapa orang menyukai penambahan bumbu tambahan seperti kecap asin, soyu atau mirin untuk memberikan rasa tambahan pada ochazuke mereka. Jadi ochazuke juga ada aspek budayanya loh. Yang pertama, ritual santap ringan. Ochazuke sering dianggap sebagai hidangan ringan dan nyaman, seringkali disantap sebagai hidangan pembuka atau sebagai camilan malam. Ini dapat dihidangkan di berbagai tempat, mulai dari rumah hingga restoran, dan seringkali dianggap sebagai cara yang bagus untuk mengakhiri makan malam. Lalu ada adaptasi regional. Meskipun ochazuke adalah hidangan yang umum, ada banyak variasi regional dan variasi dalam bahan-bahan yang digunakan. Misalnya nih di Kyoto, ada versi disebut Kyoto Style Ochazuke yang mungkin menggunakan teh matcha teh bubuk sebagai bahan dasar. Lalu ada penggunaan sisa makanan. Ochazuke seringkali digunakan sebagai cara untuk memanfaatkan sisa nasi atau lauk sisa dari makanan yang sebelumnya. Ini mencerminkan aspek praktis dan hemat limbah dalam budaya kuliner Jepang. Lalu ada tradisi teh. Secara historis, Jepang memiliki tradisi teh yang kaya dan ochazuke mencerminkan penggunaan teh dalam konteks kuliner. Teh hijau yang digunakan untuk menyiram nasi dapat memberikan aroma segar dan cita rasa yang khas. Lalu ada makanan sehat dan ramah pencernaan. Ochazuke dianggap sebagai makanan yang baik untuk pencernaan. Kaldu dan teh yang panas dapat membantu meredakan perut dan kombinasi bahan-bahan seperti rumput laut memberikan nutrisi tambahan. Lalu ada sensasi rasa yang seimbang. Ochazuke umumnya menciptakan sensasi rasa yang seimbang dengan kombinasi antara rasa gurih dari kaldu atau teh, keasaman dari umeboshi, dan keberagaman rasa dari bahan-bahan lainnya. Ochazuke adalah contoh yang menarik dari bagaimana budaya makanan mencerminkan kebiasaan sehari-hari, prinsip hemat limbah, dan apresiasi terhadap rasa dan kesegaran dalam hidangan. Ochazuke memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi hidangan yang dicintai di Jepang selama berabad-abad. Nah, kali ini aku bakal info kalian tentang sejarah ochazuke. Jadi, sekitar 1000 tahun yang lalu di Jepang, pada masa itu terdapat kebiasaan memakan nasi dingin dengan disiram air panas. Ini juga muncul dalam karya-karya sastra seperti Genji Monogatari dan Makura no Soushi dan dikatakan sebagai asal muasal dari ochazuke.
Pada saat itu belum ada mesin yang mudah digunakan seperti penanak nasi masa kini dan belum ada teknologi untuk menjaga nasi tetap hangat. Dipercaya bahwa inilah sebabnya ochazuke diciptakan untuk menikmati rasa lezat nasi yang telah mengering seiring berjalannya waktu. Sekitar 400 tahun yang lalu, ochazuke menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Para pelayan di rumah pedagang menyantap makanan ini di sela-sela kesibukan mereka bekerja, dan mereka lebih menyukai ochazuke yang memungkinkan mereka menyelesaikan makannya dalam waktu singkat. Lalu pada zaman Heian dari 794 sampai 1185, beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa praktek menyiram nasi dengan teh panas atau kaldu sudah ada pada zaman tersebut. Pada periode ini, teh diperkenalkan ke Jepang dari Tiongkok dan mulai menjadi bagian budaya Jepang. Awalnya mungkin digunakan untuk melembabkan nasi yang sudah dimasak, menciptakan hidangan yang mudah dicerna. Selama periode Muromachi pada tahun 1336 sampai 1573, selama periode ini, praktek menyiram nasi dengan teh atau kaldu berkembang menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai ochazuke. Pada saat ini, teh mulai menjadi minuman yang lebih terjangkau dan populer di kalangan masyarakat Jepang. Lalu ada zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1868. Dalam periode ini melihat peningkatan konsumsi teh di kalangan masyarakat umum. Pada masa ini, ochazuke menjadi semakin diterima sebagai hidangan yang ringan dan lezat. Beberapa pertokoan makanan mulai menyajikan ochazuke sebagai hidangan populer, dan variasi bahan tambahan seperti ikan kering, rumput laut, dan umeboshi mulai dimasukkan untuk memberikan rasa yang beragam. Lalu pada abad ke-19 di periode Meiji, selama periode ini Jepang mengalami modernisasi secara signifikan. Selama waktu ini, ochazuke tetap menjadi hidangan yang populer dan terus berkembang. Berbagai daerah di Jepang mulai mengembangkan variasi ochazuke sesuai dengan tradisi dan bahan lokal mereka. Lalu masuk ke era modern. Hingga saat ini, ochazuke tetap menjadi hidangan yang populer dan dicintai di Jepang. Banyak restoran menyajikan ochazuke dengan berbagai pilihan bahan tambahan, dan variasi instan ochazuke juga tersedia di toko-toko makanan di Jepang. Nah, ochazuke bukan hanya hidangan yang menyegarkan, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara teh dan budaya makanan Jepang. Kesenangan ochazuke tidak hanya berasal dari rasa yang lezat, tetapi juga dari tradisi panjang yang melibatkan minuman teh dalam kehidupan sehari-hari. Buat kalian yang pengen coba ochazuke, bisa coba di restoran yang menyajikan ochazuke atau membeli ochazuke instan di supermarket Jepang ya. Nah, kali ini aku bakal bawa kalian untuk langsung mencicipi ochazuke. Let's go! Nah, di video kali ini aku gak bakal sendiri nih, aku ditemenin sama bestie aku. Halo, nama aku Alex. Jadi kan di video sebelumnya aku udah jelasin apa itu ochazuke dan sejarah tentang ochazuke. Nah, sekarang aku bakal ajak kalian buat langsung buat ochazuke. Yuk. Di sini aku udah siapin nasi, air hangat, ochazuke. Lalu ada 2 mangkuk. Aku siapin juga sendok. Jadi yang pertama kita akan buka kemasan ochazuke-nya. Untuk nanti lebih mudah nanti kita tuangkan ke mangkuk. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman untuk ochazuke-nya. Lalu kita buka. Ini kebetulan aku pakainya nasi Jepang ya. Jadi kita langsung tuang nasinya secukupnya atau sesuai selera kalian. Jadi untuk takaran nasinya bebas ya teman-teman. Lalu kita langsung tuang ochazuke-nya. Biasanya sih aku langsung pakai sendok aja. Biar kayak lebih paham gitu takarannya. Cukup kita tuang 1 sendok, atau mungkin kalau kalian pengen lebih bisa tuang lagi, tapi kalau aku sih cukup 1. Ini, tapi
kayaknya agak sedikit ya aku isi. Oke, aku isi lagi. Oke, cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini nanti penampakan ochazuki-nya sebelum diisi air hangat ya. Jadi di situ ada rumput laut, ada crackers Jepang. Oke, langsung kita tuang. Oke, bentar aku pindahin ke depan. Oke, kita tuang. Untuk takaran airnya secukupnya aja ya teman-teman. Jadi teman-teman rasa sudah kira-kira oke, cukup aja. Oke. Oke, aku geserin dulu, aku tuangin lagi satu. Oke, cukup. Dan jadi deh ochazuke. Nah, udah jadi nih ochazuke-nya. Yeay. Ini kita bawain dulu. Enak deh. BTW cara makannya gimana ya? Nah, jadi cara makannya adalah jadi cara makannya itu kita aduk. Nah, warnanya jadi hijau kan? Oh iya, kok bisa berubah jadi hijau ya? Nah, jadi dalam komposisi ochazuke ini kan ada ochanya nih atau Iya. matcha. Nah, makanya kenapa jadi warnanya hijau? Yuk kita cicip. Oh gitu. Itadakimasu. Itadakimasu. Gimana, Alex? Coba deh lagi sekali ya. Rasanya itu kayak rasa yang pernah ada. Wow. Enggak bercanda guys. Gimana? Jadi menurut aku sih ya, aku tuh first time makan ini dan cocok banget sih buat lidah Indonesia menurut aku karena gurih banget, wanginya juga enak, dan khususnya buat kalian pencinta ocha, kalian tuh wajib banget. Misal nih, kalian udah bosen minum teh ocha, teh doang ya, dan dengan adanya apa sih ini namanya? Ochazuke. Iya, ochazuke, kalian tuh bisa kayak mengekspresikan. Nah, apalagi buat kalian pecinta ocha nih, ya kali minum ocha doang kan bosen lah. Nih cobain nih, ada nasinya, ocha isi nasi guys. Ochazuke. Tada! Recommended banget guys. Cobain ya. Sekian informasi dari aku mengenai apa sih ochazuke, sejarahnya gimana, serta aku sudah ajak kalian untuk membuat ochazuke dan mereview dengan teman aku, Alex. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!